teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan kredit dengan jaminan kebendaan di masa pandemi COVID-19 dan upaya penyelesaiannya. Adanya pandemi COVID membuat perekonomian Indonesia menjadi menurun karena hal ini berdampak pada sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia. Dan berdasarkan hasil survei dari Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ditinjau dari tahun 2020, adanya pandemi COVID-19 berdampak pada dunia ketenagakerjaan dan pengusaha. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya, sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Dari pengusaha pun mereka juga mengalami dampak yang sama. Sebanyak 39,4% usaha terhenti dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi dan 3,5% yang tidak terdampak. Namun dalam hal ini, meskipun adanya pandemi COVID-19, peran dan tugas dari perbankan masihlah sama dengan memberikan fasilitas kredit dan untuk memberikan modal kepada nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka hal ini akan memicu masyarakat untuk melakukan kredit kepada pihak bank dan berusaha untuk mencari modal dan memulai usahanya kembali. Maka dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat juga memerlukan kepercayaan atau keyakinan yang tinggi dari pihak kreditur agar pihak debitur dapat melaksanakan prestasinya dengan benar dan tidak berdasarkan pada itikat baik. Bank sebagai lembaga pemberi modal akan berusaha memperhatikan unsur kepercayaan dari debitur. Unsur kepercayaan dimaksud adalah kepercayaan dari pihak bank selaku pemberi kredit dan nasabah selaku penerima kredit. Kepercayaan pihak bank tersebut tidak didapatkan oleh pihak bank secara semata-mata, namun timbul dari terpenuhinya syarat-syarat yang diberikan bank kepada calon nasabah. Adanya persyaratan-persyaratan yang mampu terpenuhi oleh pihak debitur, bank akan memberikan keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan. Selain itu, untuk menghindari kredit macet atau prestasi dan meningkatkan rasa kepercayaan bank terhadap pihak debitur, maka bank biasanya akan memberikan perjanjian tambahan berupa adanya jaminan kebendaan yang akan dijaminkan guna untuk mendapatkan fasilitas kredit. Namun tetap saja, pada kenyataannya, masih banyak debitur yang masih lalai untuk melaksanakan kewajibannya, meskipun dalam hal ini mereka menggunakan jaminan kebendaan dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Dari latar belakang tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang menjadi permasalahan debitur dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pihak kreditur yang memegang jaminan kebendaannya. Yang kedua, bagaimana upaya penyelesaian untuk menangani masalah kredit dengan jaminan kebendaan di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dan pemberian bunga. Sebenarnya untuk menghindari kredit macet maupun prestasi, sebenarnya bank juga sudah berusaha dan berupaya agar debitur dapat memberikan kepastian untuk melunasi hutangnya dengan memberikan jaminan. Bahkan mengenai jaminan, dalam pasal 1131 disebutkan bahwa segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Namun dalam prakteknya, tetap saja hal tersebut tidak menjamin hutang debitur dapat dilunasi secara utuh, dikarenakan biasanya jaminan yang diberikan pihak debitur apabila dilakukan eksekusi dan dilelang, harganya akan lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan, sehingga berakibat pengembalian hutang kreditur tidak akan dapat kembali secara utuh. Selain disebabkan oleh pandemi COVID-19, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah untuk tidak melakukan prestasinya. Yang pertama adalah kesengajaan, yaitu debitur sengaja untuk tidak membayar angsuran kepada pihak bank. Yang kedua, tidak adanya itikat baik dari debitur untuk melaksanakan prestasinya. Dan yang ketiga adalah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dan mengalami kerugian.
Permasalahan kredit macet dan non-prestasi akibat adanya pandemi COVID-19, sebenarnya dalam hal ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit untuk melindungi pihak kreditur, yaitu bank-bank di Indonesia, agar mereka tidak kolaps. Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK dalam menangani permasalahan kredit macet akibat adanya pandemi COVID-19 adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 POJK 03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercycle dampak penyebaran coronavirus di 2019. Sebelumnya dalam hal ini, OJK telah mengeluarkan peraturan yang serupa, yaitu POJK Nomor 11/03/2020. Namun, karena peraturan ini memiliki batas waktu sampai 31 Maret tahun 2021, akhirnya peraturan ini diperpanjang lagi sampai 31 Maret tahun 2022. Kebijakan ini dinilai cukup baik dan banyak diapresiasi karena peraturan ini diyakini tidak hanya membantu pelaku bisnis keluar dari ancaman gagal bayar pinjaman akibat pandemi, tapi juga membantu mempercepat reopening atau membuka kembali kegiatan ekonomi daerah. Adanya restrukturisasi akan memberikan pelunasan hutang kepada pihak kreditur dengan ringan dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga dapat membantu debitur dalam memperbaiki masalah keuangan selaku sebagai nasabah bank. Saya menyimpulkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya menyebabkan banyak permasalahan seperti kredit macet. Dan kredit macet ini dengan adanya pandemi COVID juga semakin meningkat. Dalam hal ini sebagai kreditur sebenarnya bank juga sudah memberikan upaya, yaitu berupa adanya pemberian jaminan ketundaan untuk mengantisipasi kredit macet maupun non-prestasi yang dilakukan oleh para pihak, yaitu debitur. Namun tetap saja pada prakteknya, akibat adanya pandemi COVID-19 dan beberapa faktor lain menyebabkan kredit macet semakin meningkat, dan hal tersebut dapat merugikan kreditur karena objek yang dijaminkan memiliki nilai kecil dibandingkan dengan pinjaman kredit yang diberikan. Dalam menangani kredit macet di masa pandemi COVID-19, OJK telah mengeluarkan aturan khusus agar dapat melindungi kepentingan para pihak, khususnya pihak kreditur. Peraturan ini dinyatakan dapat memberikan perlindungan dan kepastian secara signifikan sehingga aturan ini diperpanjang lagi hingga sampai 31 Maret tahun 2022 karena pandemi COVID-19 juga masih belum diketahui kapan berakhirnya. Adapun yang menjadi saran dari tulisan ini adalah untuk dapat merealisasikan peraturan ini menjadi lebih baik lagi, alangkah lebih baiknya semua elemen dari yang terkecil sampai yang terendah dapat saling bekerja sama, baik itu pemerintah, OJK, kreditur maupun debitur. Pemerintah juga seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan dapat memberikan kepastian dengan tegas bahwa regulasi yang telah dibuat wajib dilaksanakan. Dan bagi pihak debitur, alangkah lebih baik untuk dapat melaksanakan kewajibannya diiringi dengan itikat baik agar tidak timbul permasalahan seperti kredit macet sehingga dapat merugikan kreditur.